Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Topik Khusus Akuntansi ingin menjelaskan tentang materi PSAK 8, yaitu peristiwa setelah laporan keuangan. Anggota kelompok kami yang pertama adalah Ahmad Nurholis, NIM 185200102, dan yang kedua ada Muhammad Panji Wicaksono, NIM 185201111, dan yang terakhir Dimas Rendra Himawan dengan NIM 185201122. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang PSAK 8 yang menjelaskan tentang peristiwa setelah periode pelaporan. Jadi, peristiwa setelah periode pelaporan adalah peristiwa yang terjadi antara akhir periode pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, baik peristiwa yang menguntungkan maupun yang tidak. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu peristiwa yang memberikan bukti atas adanya kondisi pada akhir periode pelaporan atau peristiwa penyesuai setelah periode pelaporan. Lalu yang kedua, peristiwa yang mengindikasikan timbulnya kondisi setelah periode pelaporan atau peristiwa non penyesuai setelah periode pelaporan. Pengakuan dan pengukuran. Di sini ada beberapa ada beberapa contoh peristiwa penyesuai setelah periode pelaporan yang mensyaratkan entitas untuk melakukan penyesuaian jumlah yang diakui dalam laporan keuangannya, atau pengakuan dampak peristiwa yang sebelumnya tidak diakui. Jadi yang pertama adalah di sini ada 1. Penyelesaian kasus pengadilan setelah periode pelaporan yang memutuskan bahwa entitas memiliki kewajiban kini pada akhir periode pelaporan. Entitas menyesuaikan provisi terkait dengan kasus pengadilan tersebut sesuai dengan PSAK 57, yaitu provisi, liabilitas, kontingensi, dan aset kontingensi atau mengakui provisi baru. Penerimaan informasi setelah periode pelaporan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset pada akhir periode pelaporan atau perlunya penyesuaian atas jumlah yang sebelumnya telah diakui sebagai rugi penurunan nilai aset. Contohnya, kebangkrutan pelanggan yang terjadi setelah periode pelaporan biasanya mengkonfirmasikan bahwa pada akhir periode pelaporan telah terjadi kerugian atas piutang usaha dan bahwa entitas perlu penyesuaian jumlah tercatat piutang usaha tersebut. Lalu penjualan persediaan setelah periode pelaporan mungkin memberikan bukti tentang nilai realisasi neto pada akhir periode pelaporan. Baik, di sini saya akan melanjutkan apa yang telah dijelaskan, contoh-contoh dari sebelumnya yang dijelaskan oleh saudara Nurholis. Nah, di sini contoh yang ketiga, yaitu penentuan setelah periode pelaporan atas biaya perolehan aset yang dibeli atau hasil penjualan aset yang dijual sebelum akhir periode pelaporan. Yang keempat, penentuan jumlah pembayaran bagi laba atau bonus setelah periode pelaporan. Jika entitas memiliki kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif kini pada akhir periode pelaporan untuk melakukan pembayaran sebagai akibat dari peristiwa setelah tanggal tersebut. Yang kelima, penemuan kecurangan atau kesalahan yang menunjukkan bahwa laporan keuangan tidak benar. Peristiwa non penyesuaian setelah periode pelaporan. Penurunan nilai wajar investasi di akhir periode pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit merupakan peristiwa non penyesuaian setelah periode pelaporan. Jika setelah periode pelaporan entitas mengumumkan pembagian dividen untuk pemegang instrumen ekuitas, maka entitas tidak mengakui dividen itu sebagai liabilitas pada akhir periode pelaporan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dimas Rendra. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan peristiwa non penyesuai setelah periode pelaporan. Berikut adalah contoh peristiwa non penyesuai setelah periode pelaporan yang umumnya dibuat pengungkapan. Yang pertama, kombinasi bisnis signifikan setelah periode pelaporan atau pelepasan entitas anak yang signifikan. Yang kedua, pengumuman untuk menghentikan suatu operasi.
Yang ketiga, pembelian aset yang signifikan, pengklasifikasian aset sebagai aset dimiliki untuk dijual, pelepasan aset lain atau pengambil alihan aset yang signifikan oleh pemerintah. Yang keempat, kerusakan pabrik produksi yang signifikan akibat kebakaran setelah periode pelaporan. Yang kelima, pengumuman atau dimulainya pelaksanaan restrukturisasi yang signifikan. Yang keenam, transaksi saham biasa dan transaksi saham biasa potensial yang signifikan setelah periode pelaporan. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tanggal laporan keuangan diotorisasi. Tanggal laporan keuangan diotorisasi adalah tanggal ketika laporan sudah final, yang berarti tidak ada lagi koreksi atau penyesuaian setelah tanggal tersebut. Untuk laporan keuangan yang diaudit, yang menjadi tanggal laporan adalah tanggal di laporan auditor. Sementara untuk laporan yang tidak diaudit, tanggal laporan adalah tanggal ketika laporan keuangan selesai disusun oleh manajemen. Dalam hal otorisasi laporan akan bersifat berbeda-beda tergantung dari struktur manajemen, persyaratan tertentu serta prosedur yang ada di masing-masing perusahaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.